Jangan sampai dia mengeluarkan kata-kata kotor, jorok, menyinggung orang lain. Baik buat dirinya atau orang lain ya. Bercanda ataupun serius. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara yang harus kita sangat hati-hati sekali, terutama di zaman kita sekarang adalah perkataan-perkataan atau komen-komen. Kita mulai dari situ misalnya, di medsos ini. Saya sering melihat ada cuplikan tertentu misalnya. Cuplikan ini ada orang yang mengangkatnya dengan tujuan mungkin memberikan informasi ke masyarakat. Dia mungkin apakah memang dia sengaja membuat informasi buruk atau judul yang mengkritik sehingga akhirnya mengganggu publik ya. Atau orang yang akan menanggapi, tapi yang unik ini di bawah. Orang ribut semuanya. Pro kontra, berantem di situ. Saling caci maki hanya karena cuplikan satu. Ini manfaatnya buat kita apa? Kira-kira tanggapan itu akan didengar oleh mereka? Kalaupun iya, sesuatu yang sudah kita ucapkan bernilai dosa. Tidak boleh sembarangan. Maka ini yang perlu digarisbawahi. Banyak sekali orang seperti itu. Mereka yang pertama contohnya merusak ya, citra dia, nama baik dia, dan terjerumus dalam dosa tanpa dia sadari di medsos dengan tanggapan-tanggapannya. Misal contoh. Kemudian juga banyak orang karena dia menjadikan ini contoh yang kedua, kebiasaan. Mungkin niatnya awal bercanda. Misal dia lagi bercanda sama temannya, terus dia mengucapkan kata-kata buruk. Ya. Apalah kata-kata buruk itu. Mungkin karena materi kita justru berhubungan dengan masalah ini, tidak mungkin kita berikan contoh. Tapi banyak orang mengucapkan kalimat itu. Bahkan kadang-kadang mendoakan dirinya sendiri. Ya. Matilah saya, celakalah saya, gitu kan. Kalau begini, saya akan ya dikalahkan, saya tidak akan sembuh. Ya. Atau misalnya keluar makanan, dihidangkan makanan, dia lihat buruk penampilannya, buruk sekali makanan ini, jorok yang seterusnya, dan segala macam kalimat-kalimat seperti ini. Nah semua ini, atau dia bilang sama temannya, celaka kamu, matilah kamu, bodoh kamu ini. Walaupun bercanda, ini semua masuk dalam kalimat badhi, masuk dalam larangan, tidak boleh sama sekali. Ya. Saya menyebutkan ini bukan untuk menjatuhkan, karena kebetulan juga saya dari Makassar gitu kan. Tapi ada tradisi kami di Makassar, biasanya kalau misalnya dia apalah kaget dengan sesuatu atau apa, dia sering menggunakan mati mak. Mati mak ini semoga saya mati gitu. Mungkin dia niatnya dia apa sih, kayak semacam menyesal atau hati-hati. Tapi kalimat ini bahaya ini. Saya kalau jalan sama ikhwah kadang-kadang masih ada mengucap, saya ingatkan, akhi jangan. Karena memang ada larangan Nabi SAW itu. Kata Nabi SAW, jangan kalian berharap kematian. Kalaupun sudah tidak bisa tahan, makanya ucapkanlah ya Allah, hidupkan aku kalau hidup lebih baik bagi aku. Matikan aku kalau mati lebih baik bagi aku. Ini contoh saja. Kami juga punya tradisi, saya tidak tahu di kota lain. Saya bicara ini untuk memperbaiki keadaannya. Kadang-kadang bercanda antara teman sama teman. Misal temannya lagi dihidangkan makan, gitu kan. Ini makan. Terus dia karena akrabnya sama temannya dia suka mengatakan, makan mie bodoh. Ada kalimat bodoh ini. Padahal dia suruh temannya makan. Kenapa harus ada bodoh ini? Contoh saja. Ini sebenarnya kita perbaiki, tujuannya perbaiki. Bukan masalah menghina atau menyalahkan gitu kan. Tapi saya menemukan hal-hal ini harus diperbaiki, nggak bisa dibiarkan. Karena kalimat mengucapkan bodoh, ya, buat dirinya, buat orang lain, ini termasuk kalimat badhi yang tidak boleh. Karena ini mengandung makna yang kurang baik, ya. Larangannya itu ada. Syekh Salim Al-Hilali menyebutkan dalam salah satu buku beliau, ya, beliau mengatakan bahwasanya larangan menurut Al-Quran dan Sunnah mengungkapkan kenistaan, perbuatan dan perkataan kotor. Dan itu hukumnya adalah haram. Dan itu bukan sifat seorang mukmin. Tindakan itu akan mengundang aib serta merendahkan martabat orang lain serta juga martabat dirinya sendiri. Contoh saja gitu kan. Jadi contoh itu betul-betul sangat real di lapangan yang harusnya kita perbaiki. Mungkin teman-teman lebih paham masalah itu pada saat bercanda sama teman-temannya gitu kan. Akan apa sih digunakan bahasa itu tadi contoh yang saya lihat sendiri, yang saya coba
menyampaikan bukan sekali lagi untuk menjatuhkan tapi tujuannya untuk memperbaiki, gitu kan? Supaya jangan menggunakan kata ini. Kenapa kita tidak ganti misalnya bodoh dengan pintar? Ya. Kenapa kita tidak mengucapkan kata-kata buruk kita ganti dengan kata-kata baik misalnya? Ya. Contoh saja. Bahkan saya temukan ini tidak sering suami istri. Ya. Tidak salah, itu sering terjadi. Saya pernah berjalan dengan panitia pengajian, saya pulang dari pengajian diantar suami istri. Itu ternyata di mobil itu sambil ngobrol, si istri manggil dengan julukan tertentu, suami juga panggil julukan tertentu. Karena sering diucapin saya tanya, apa itu akhi? Oh ini waktu dulu sering begini dan begitu. Dan itu panggilan tidak baik. Si istri panggil seakan-akan ngolok-ngolok suaminya. Si suami juga panggil ngolok-ngolok istrinya. Tanpa mereka sadari ini bahaya. Ini bisa masuk dalam badhi. Untuk apa kita ucapin kalimat itu? Walaupun kita niatnya bercanda. Gitu kan? Pernah Aisyah mengucapkan kalimat tentang Sofia radhiyallahu anhunna ajma'in. Kata Aisyah begini. Ya Rasulullah, cukuplah engkau dari wanita Yahudi yang pendek itu. Kalimat itu saja, pendek. Mungkin memang tubuhnya pendek gitu kan. Tapi kalimat itu apa kata Nabi SAW? Wahai Aisyah, kau sudah mengucapkan kalimat, kalau seandainya ditaruh di laut, rusak laut itu. Kalau dosamu itu nanti dosa dari kalimat ini ditaruh di laut, rusak laut itu. Padahal laut itu begitu luas. Gitu kan. Ini saking besarnya bobot kalimat tersebut. Artinya tidak boleh mengucapkan. Untuk apa kita ucapkan gitu? Seperti itulah. Nabi SAW bersabda sebagai peringatan dan penting, ini hadis riwayat Muslim, apapun yang ada di antara dua orang yang saling mengumpat, saling menyerang, ia merupakan sebuah dosa bagi orang yang mulai memicunya. Jadi kalau seandainya antum mulai mencaci maki orang, mulai menggibahnya, sehingga akhirnya antum dibalas, gitu kan? Maka dosa yang menumpuk justru kepada orang yang memicunya, yang memulainya. Jika orang yang disakiti tidak melangkah untuk melakukan perlawanan atau tidak membalas, karena kalau dia juga balas sudah dianggap impas. Ada hadis Nabi yang lain berbunyi, kalau ada dua orang yang sedang bertengkar akan didatangkan hari kiamat nanti si A sama si B misalnya, kemudian dilihat kadar kezaliman, misal si B menzalimi si A, dilihatlah kadar kezalimannya si B. Kalau misalnya dilihat pembalasannya si A, B menzalimi si A, dilihat kadar pembalasannya si A. Kalau si A membalas dengan jenis kezaliman yang sama, mengumpat, gibah misalnya, atau celah atau apa saja, misal berimbang, nilainya si B memulai 10, si A juga 10 dia balas. Maka ini impas, gitu kan? Kalau seandainya si A tidak membalasnya, maka nanti dia akan diberikan pahala sesuai dengan kadar dosa itu kalau dinilai dari sisi pahala. Itu Allah SWT punya urusan yang akan menilai pada hari kiamat nanti. Kalau seandainya balasannya si A melampaui daripada kezaliman si B, misal ini mengumpat, ini balas membunuh. Bunuh lebih besar daripada mengumpat. Maka nanti akan diambil pahala si A dikasih kepada si B. Padahal si B tadinya ini menjadi masalah. Tetapi yang kita ingin garis bawahi, kalau seandainya si A tadi tidak ikut-ikut balas, maka dia akan lebih aman di sini. Ya. Seperti itu penyampaian Nabi alaihi salatu wassalam. Banyak hadis mengingatkan masalah ini, diantaranya hadis Nabi SAW, sungguhnya Allah sangat marah dengan hal yang memuakkan, membuat orang semua tidak suka. Seseorang yang bermulut kotor. Juga Nabi SAW dalam hadis yang masyhur tentang masalah bangkrut, kita sudah tahu hadis itu tentunya, yang datang hari kiamat benar mencaci maki orang ini, memukul orang itu, mengambil hak orang, akhirnya diambil pahala-pahala, dia dibagikan ke orang-orang tersebut, kalau habis dosa-dosa mereka ditimpahkan. Juga Nabi SAW mengatakan Allah tidak mencintai siapapun yang bermulut kotor dan juga cabul, suka berkata kosa-kata yang tidak baik, baik itu buat dirinya sendiri, buat orang lain, gitu kan, walau bercanda ataupun serius. Itu juga disebutkan Nabi SAW mengatakan contoh-contoh yang banyak pencacian seorang mukmin, kalau sampai orang sampai mencaci, adalah fasik, perbuatan jahat, dan pembunuhannya adalah kekufuran. Juga Nabi SAW mengatakan orang yang memaki kedua orang tuanya terlaknat. Ya, mungkin misal ada orang mengatakan ibu saya itu begitu dan begitu, ayah saya itu begini dan begitu. Misal ada anak-anak begini kadang-kadang curhat sama temannya, ibuku itu begini, ayahku itu begini, semuanya keburukan diceritakan. Ini sama dengan kata-kata badhi, tidak boleh. Tidak boleh kita menyebutkan keburukan orang tua, walaupun dasarnya ada keburukannya. Itu juga Nabi SAW mengatakan,
Seberat-berat dosa ialah seseorang memaki ibu bapaknya. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah ada orang mencaci maki ibu bapaknya? Kata Nabi SAW, ada. Dia mencaci maki ibu bapak orang lain, maka orang lain itu membalas mencaci maki ibu bapaknya. Jadi sama saja dia yang memulainya, dia menjadi penyebab masalah itu. Juga Nabi SAW menasihati seorang sahabat yang mulia, ini nasihat yang sangat baik. Ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW, lalu kemudian dia bilang, ya Rasulullah, berikan saya wasiat. Kata Nabi SAW, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah. Kemudian sekiranya ada orang yang memalukanmu lantaran dia mengetahui sesuatu aib yang pada dirimu, maka janganlah engkau membalasnya dengan memalukannya dengan sesuatu yang kau tahu tentang dirinya. Karena kelak bencana akan menimpa orang itu dan pahala akan diberikan kepadamu. Juga jangan sekali-kali mencaci maki apapun. Dari hadis ini tadi yang saya janjikan, saya bilang ada hadis yang saya akan sebutkan. Nabi SAW ingatkan laki-laki orang Badui ini, bertakwa kepada Allah. Selalu kau takut, Allah perintahkan kerjakan, Allah larang jauhi. Dan ingat, kalau seandainya ada orang sengaja tahu ada aibmu, dia sebarluaskan. Dia sebarluaskan segala macam. Jangan kau balas itu dengan aib dia yang kau tahu juga untuk kau sebarkan. Tidak usah balas dengan itu. Karena Nabi SAW menjamin bencana akan menimpa orang tersebut dan kau akan diberikan nilai pahalanya. Kau akan diberikan nilai pahalanya. Lalu Nabi SAW tutup dengan kata-kata, dan ingat, jangan sekali-kali kamu mencaci apapun. Subhanallah, tadi kita sebenarnya masih membahas lingkup manusia. Tidak boleh kita caci maki orang, berkata kotor segala macam. Ternyata Nabi SAW lebih jauh daripada itu. Dikatakan bahwasanya Nabi SAW kalau tidak suka makanan pun, beliau tidak pernah menghinanya. Beliau cukup tidak menyentuhnya. Dan orang yang mengundangnya sudah tahu berarti Rasulullah SAW tidak suka. Saking menjaganya tidak mengucapkan kata-kata yang buruk. Al-Quran juga teman-teman sekalian menggunakan bahasa-bahasa yang sangat santun. Sampai dalam masalah biologis misalnya. Penjelasan masalah biologis Allah SWT menggunakan kalimat-kalimat lams misalnya. Aula mastumun nisa. Kata-kata lams ini sentuhan. Orang Arab membahasakan sentuh. Tapi kalau kita masuk ke tafsir, maka ulama tafsir merincikan bahwasanya yang dimaksud dengan lams adalah hubungan biologis. Tapi Al-Quran tidak mengatakan lakukanlah biologis itu dengan istrimu misalnya. Ayat Al-Quran Al-Baqarah 222 menjelaskan masalah haid. Allah SWT membahasakan itu. Allah mengatakan, ditanyakan kepada Muhammad tentang haid. Hai Muhammad, katakan dia adalah penyakit, maka jauhilah wanita istri di saat haid itu, dan jangan kau sentuh mereka, dekati mereka sampai mereka bersuci. Kalau mereka sudah bersuci, datangilah mereka di tempat yang Allah sudah perintahkan kalian. Allah enggak sebutkan kemaluan, Allah sebutkan di tempat yang Allah sudah perintahkan. Orang berakal sudah faham masalah itu. Saking menjaganya bahasa-bahasa santun seperti ini, bahasa sindiran, gitu kan. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha hidup dan Maha suci selalu menggunakan bahasa-bahasa yang baik sampai-sampai membahasakan persetubuhan dengan bersentuhan kulit. Jadi tidak langsung. Gitu. Nabi SAW bersabda, bukanlah seorang mukmin pencaci, pelaknat, bukan yang suka berkata kotor dan lidahnya suka menyebut kata-kata hina. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang bercakap kotor, berlaku cabul, suka berteriak-teriak di pasar. Sebenarnya di pasar itu umumnya orang teriak. Ya. Dia mau panggil pembeli atau mungkin dia mau jual barangnya, ya. Tapi subhanallah orang mukmin disuruh jaga. Pasar pun enggak boleh teriak. Cara yang baik. Enggak usah teriak-teriak, gitu kan? Ini termasuk larangan di dalam hadis. Bukan cuma itu teman-teman sekalian. Nabi SAW melarang kita mencaci maki orang-orang kafir. Kita boleh menyalahkan sikapnya. Mencaci maki fisiknya tidak dibolehkan. Jangan hidup, yang sudah mati pun begitu. Nah dalilnya sebenarnya kita ambil dalil tentang orang kafir yang mati di Badr ya. Tapi kalau orang mati saja Nabi larang begini, apalagi orang hidup. Nabi SAW disebutkan dalam hadis ya. Sebuah hadis yang sahih, beliau berkata kepada para sahabat, janganlah, karena para sahabat ini pada saat sudah mengumpulkan Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Syaibah, Utbah, orang-orang jahat di perang Badar ini yang memang dasarnya di Mekah
suka mencaci maki Islam, keluar dengan pedangnya, dengan hartanya untuk memerangi Islam, mati semua di depan para sahabat. Ini tinggal sahabat mau apa saja terserah, mau ditendangin, mau dicaci maki, sudah jadi mayit juga, gitu kan, dalam keadaan kafir. Tapi Nabi SAW wasiatkan mereka pada saat dikumpulkan jenazah itu, ditarik, dimasukkan ke dalam satu sumur, kecuali jenazahnya Abu Jahal. Karena maaf, kecuali jenazahnya Umayyah bin Khalaf, karena sudah membengkak dalam buku sejarah dikatakan, dan kalau ditarik tubuhnya bisa copot, gitu kan. Maka ditumpukin dengan batu oleh para sahabat. Yang lain dimasukkan dalam sumur. Lalu Nabi SAW berwasiat, jangan kalian memaki-maki mereka, yakni orang-orang musyrik yang telah terbunuh dalam perang Badar. Sebab caci makimu itu tidak akan memberikan apa-apa kesan kepada mereka. Enggak akan menambah hukuman Allah pada mereka. Enggak akan juga memberikan manfaat buat kamu. Malah sebaliknya kata Nabi, kau akan menyakiti hati orang-orang yang masih hidup, ya, dari keluarga si mayit itu. Ketahuilah bahwasanya kata-kata yang kotor itu adalah satu kejahatan. Padahal ini mayitnya orang kafir di depan mata yang sudah jelas-jelas keluar ingin memerangi Islam. Nabi SAW masih larang, tidak boleh. Mencaci maki mereka tidak boleh. Ini penting sekali di garis bawah, apalagi kalau orang kafir masih hidup. Sebagian ulama memberikan rukhsah keringanan, bolehnya menghina atau mencaci maki sikap perbuatan. Misal perzinahan, misal sikap apa ya. Perbuatan buruk ini memang dasarnya gitu kan, tidak disenangi. Allah Subhanahu wa taala melaknat pencuri, melaknat orang begini dan begitu. Maka perbuatan curiannya itu loh, ya. Pencurian itu tidak baik, itu dilaknat oleh Allah, misal contoh. Tapi pelakunya enggak usah. Datang hukuman Allah sudah cukup. Ya, hukuman Allah sudah cukup. Saya pernah kasih contoh teman-teman. Sekarang kalau kita keluar masjid sendalnya hilang. Banyak orang melakukan perbuatan yang salah. Begitu sendalnya hilang marah-marah. Keluarlah cacian-cacian yang dia ucapkan. Pencuri berdosa dengan curian sendalnya, antum berdosa dengan caciannya. Tidak ada hubungannya dia mencuri dengan antum caci maki. Inilah itulah keluar semua kebun binatang, gitu kan. Gak ada gunanya. Manfaatnya apa? Kembali sendal antum sudah caci maki. Tidak. Dia berdosa dengan curiannya, kita berdosa dengan cacian kita. Tahu apa yang harus saya lakukan Ustaz? Ya solusi. Kalau ada masalah dalam Islam, ingat 6 huruf itu. Solusinya apa? Kata Nabi SAW, kalau telah terjadi sesuatu jangan ucapkan kalau seandainya. Karena kalau membuka pintu syaitan. Ucapkan qadarullah masyafa'al. Allah takdirkan dan sudah terjadi. Allah sudah takdirkan dan sudah terjadi. Udah, tugas kita adalah cari tahu. Oh iya, di mana di sini? Ikhtiar. Enggak ada ya sudah. Lalu kita kembali kepada hadis Nabi SAW. Hadis Qudsi, hadis Sahih. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, Ana inda dhanna abdi bih. Aku sesuai dengan prasangkaan hambaku padaku. Kalau kita sangka baik dengan Allah, oh mungkin sendal itu ada uang haramnya. Allah mau saya ganti sendal halal. Atau mungkin saya niatkan aja sedekah sendal itu. Sekarang tinggal beli sendal 50 ribu, 100 ribu satu pasang, pakai, selesai. Anggap itu sudah tidak ada. Selesai. Mudah hidupnya gitu loh. Enggak penuh dengan segala macam hal. Ada orang hilang sendalnya 10 tahun pun dikenang. Gitu kan. Tuh di masjid itu tuh sendal saya pernah hilang, mereknya ini. Apa manfaatnya? Kembali sendalnya? Enggak ada kembali. Apa manfaatnya? Justru kata-kata ini dikhawatirkan malah jadi masalah karena dia akan mengucapkan banyak kata-kata yang tidak baik, gitu ya. Ini mirip juga orang-orang yang banyak main game, ya. Kemudian kalah, ribut, caci maki, TV dicaci maki, ya. Aktor situ caci maki, apa hubungannya? Hah? Apa salahnya TV? Apa salahnya alat game itu? Contoh saja. Tapi begitu, caci maki keluar kata-kata yang tidak benar. Ini bahaya. Kalau kita sudah pernah membuka pintu itu teman-teman, yang jadi masalah ini kebiasaan buruk. Kalau kita sudah buka, nanti terekam di alam bawah sadar kita. Spontan pada saat terjadi sesuatu kita ucapin itu nanti. Misal tiba-tiba rem mobil tiba-tiba ucapin kalimat tidak baik. Ini mirip juga sekaligus saya ingatkan teman-teman yang lata-lata ini. Nah. Karena dibiasakan. Dia anggap itu prestasi. Karena, iya. Karena awalnya karena dia anggap itu temannya lelucon ketawa. Lama-lama jadi begitu benar. Gitu kan. Padahal sebenarnya itu bisa diperbaiki. Bisa kok. Kenapa harus dianggap itu sebuah prestasi? Jadi dianggap itu benar kalau dia ngomong begini. Kalau ngomongin temannya makin kerjain dia. Makin ini tidak boleh semuanya. Masuk dalam badhi. Baik si pelakunya ataupun orang yang menggodanya. Tidak boleh kita lakukan itu. Mesti sebaiknya kita coba dengan niat baik.
Ini lama-lama lebih niat, kita niat baik. Kalau ada teman kita latih dia. Supaya dia bisa berubah. Kita jangan masuk ke alam yang mengundang dia untuk itu. Tapi kita coba berbahasa dengan bahasa-bahasa yang baik misalnya. Sehingga dia mulai merespon komunikasi dengan kita dengan baik. Insya Allah lama-lama jadi hilang itu. Dengan sendirinya. Gitu kan. Jadi kebiasaan itu kalau sudah dilakukan teman-teman sekalian nanti akan sulit untuk ditinggalkan. Dan itu nanti jadi pola. Ingat, ini bahasan lain ya, tapi hadisnya mirip, kasusnya sama. Waktu ada seorang sahabat pernah makan di hadapan Nabi SAW, makan dengan tangan kiri. Nabi SAW bilang, ganti ke tangan kanan. Dia bilang, tidak bisa ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Semoga kau tidak bisa. Semoga kau tidak bisa mengangkat tanganmu. Semoga kau tidak bisa, maksudnya mengalihkan ke tangan kanan. Maka semenjak itu, dia tidak pernah bisa mengangkat lagi menggunakan kedua tangannya masuk ke mulutnya. Ulama hadis merincikan bahwasanya hadis ini adalah lanjutannya. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya dia tidak meninggalkan itu kecuali karena kesombongan. Artinya tadi dia bisa sebenarnya. Cuma dia mau tunjukkan pada Nabi, saya nggak bisa, memang sudah dasarnya begini, apa boleh buat. Padahal sebenarnya dia bisa, cuma dia tidak mau. Niat saja seperti itu sudah membuat akhirnya sesuai dengan niat dia. Dan ini berbahaya sebenarnya. Nabi SAW sudah mengingatkan juga dalam banyak sekali hadis-hadis yang lain. Seperti misalnya hadis yang masyhur ya. Ini sudah kita tahu sama-sama hadis Bukhari, Muslim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sampai mengaku beriman pada Allah hari akhir maka dia harus mengatakan yang baik atau dia diam, gitu kan. Maka orang mukmin harus jauh dari sifat suka mencaci maki orang, mencaci maki dirinya, gemar melaknat atau mendoakan yang buruk-buruk, gitu kan. Suka berbuat dan berbicara keji, mengumbar kata-kata jorok, ya apapun sifatnya, semua harus dijauhi. Karena itu akan mencoreng keimanannya. Dan kapan memang dia niatkan keburukan, secara otomatis masuk dalam istilah bahasan kita pada malam ini. Atau diistilahkan dengan badi. Kita tutup teman-teman sekalian dengan hadis-hadis yang mulia. Atau hadis Anas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW tidak pernah sekalipun mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Ya. Tidak pernah mengucapkan kata kasar. Kalau Nabi SAW pun ingin menegur orang, Nabi mengatakan apa? Kenapa ya ada kaum yang begini? Contoh, riwayat Bukhari. Pernah ada orang-orang meninggalkan sholat Jumat. Setiap Jumat tidak hadir di masjid. Nabi SAW tahu mereka enggak Jumat. Lalu Nabi SAW ada semimbar. Lalu beliau berkata, kenapa ada kaum yang selalu meninggalkan Jumat? Mereka harus berhenti dari perbuatan itu. Atau Allah akan menutup hati-hati mereka dari hidayah atau petunjuk. Menutup hati mereka dari petunjuk, gitu kan. Nabi tahu siapa mereka, meninggalkan Jumat. Nabi bisa menghardik, tapi Nabi cuma mengatakan kenapa ada kaum yang begini dan begitu. Yang kedua adalah riwayat tentang masalah pengumpul zakatnya Nabi SAW yang masyhur. Nabi suruh kumpulin zakat, setelah dikumpulin, rupanya kena orang tahu dia adalah pegawainya Nabi lah istilahnya gitu kan. Bawa namanya Nabi, saya disuruh Rasulullah SAW kumpulin zakat, maka orang-orang kasih dia uang. Sampai di masjid, dia jujur, dia bagi dua. Nah, ini zakat kalian, ini adalah uang yang saya dikasih, ini punya saya. Nabi SAW langsung menutup celah itu. Naik di atas mimbar, kemudian beliau berkata, setelah memuji Allah, dan juga membaca salawat dari beliau SAW, beliau mengatakan, kenapa ya, padahal orang itu ada duduk di depan. Kenapa ya, ada orang yang saya tugaskan mengumpulkan zakat, padahal orang itu ada, dia tidak sebutin namanya. Kenapa ada orang saya tugaskan zakat, kemudian dia mengatakan, ini zakat kalian, ini adalah hak saya. Kalau betul itu haknya dia, coba dia duduk di rumahnya tanpa bertugas. Datang enggak? Kalau orang-orang kasih dia tanpa dia tugas, ya sudah berarti memang haknya dia. Tapi kan orang kasih karena dia bertugas. Maka tidak boleh sama sekali. Contoh, Nabi SAW tidak menyebutkan namanya, padahal jelas orang itu. Sering kali Nabi SAW menyinggung Abdullah bin atau Ubaidillah bin Abi Salul, munafik. Pada saat dia sebarkan isu Aisyah berzina, ABC, panjang lebar dia sebarkan isu macam-macam. Rupanya Nabi SAW melihat isu ini sudah mulai memanas di tengah-tengah pasukan muslimin. Pada saat itu pulang dari Bani Mustalik. Maka Nabi SAW suruh pasukan bergerak. Dan ini bergeraknya malam. Malam-malam bergerak, jalan. Sahabat bingung, Nabi SAW tidak pernah begini. Biasanya Nabi itu istirahat di waktu istirahat. Di siang hari istirahat, habis sholat jamak, duhur asar. Habis istirahat sebentar baru beliau jalan lagi. Tiba maghrib istirahat, jamak lagi maghrib isya. Istirahat malam. Nanti sudah habis sholat subuh baru jalan. Begitu Nabi SAW santai kalau jalan walaupun peperangan gitu. Tapi kali itu enggak. Nabi suruh jalan terus. Jalan. Mau malam jalan. Tidur di atas unta atau di atas kuda. Jalan.
Maka Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia dari suku Khazraj, mendekat dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, Anda jalan bukan seperti biasanya. Apa kata Nabi SAW? Nabi nggak bilang, tuh temanmu tuh Ubaidillah, cara begini. Nabi SAW mengatakan, apa kau tidak dengar apa yang temanmu ucapkan? Lalu kemudian Usaid bin Khudair ini sudah faham. Kalau Nabi SAW menggunakan bahasa ini berarti menyinggung. Dan dari suku Khazraj cuma satu yang terkenal kepala munafik ini. Kata dia, memang ya Rasulullah dia ucapin apa? Kata Nabi SAW, dia mengucapkan, nanti kalau tiba di Madinah, orang-orang mulia penduduk Madinah, maksudnya seluruh orang-orang penduduk asli Madinah, akan mengusir orang-orang yang hina. Maksudnya para muhajirin dari Mekah. Dan itu puncaknya Nabi SAW. Karena beliau juga muhajir dari Mekah, gitu kan. Maka kata Usaid, ya Rasulullah, sesungguhnya anda yang mulia, dan dia yang terhina. Perintahkan saya Rasulullah, perintahkan apa saja. Saya akan lakukan pada dia. Termasuk kalau anda suruh saya memenggal kepalanya. Nabi SAW masih bisa mengatakan, jangan hai Usaid. Nanti orang akan mengatakan, Muhammad membunuh teman-temannya. Padahal ini munafik. Tapi karena hidup bersama-sama masih dianggap teman oleh Nabi SAW. Yang penting kita sudah tahu orang ini munafik. Sudah nggak dikasih kedudukan, segala macam. Tapi interaksi ya. Siapa tahu satu waktu dapat hidayah. Begitu mulianya akhlak baginda Nabi alaihissalam. Dan ini harus jadi pelajaran teman-teman sekalian. Kesimpulannya apa yang kita bahas pada malam ini adalah bagaimana seseorang muslim menjaga lisannya dan jangan sampai dia mengeluarkan kata-kata kotor, jorok, menyinggung orang lain, baik buat dirinya atau orang lain ya, bercanda ataupun serius. Karena itu nanti akan bisa masuk dalam bab dosa besar ini. Allahu a'lam.